Buduran, mohon izin kami mahasiswa Adminis Publik hadir untuk sosialisasi terkait Perdes Buduran nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Dalam Perdes ini dijelaskan bahwa pemerintah desa dalam menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Bapak Novianto selaku Koordinator TPST Desa Buduran. Nama saya Novianto, saya Koordinator Pengolahan TPST Desa Buduran. Pengolahan sampah kita dari warga, dari rumah kita angkut pakai mobil pick box, kita di TPST, kemudian kita pilah yang nilai ekonomi, misalnya sampah basah, sisanya residunya kita bakar pakai tunggu. Pemdes Buduran juga sudah menyediakan insentif untuk masyarakat, lembaga dan badan usaha yang bagus dalam mengolah sampah sesuai kriteria dalam Perdes yang dikemas dalam bentuk penghargaan dan subsidi. Selain itu, tambahan untuk badan usaha mendapatkan kemudahan perizinan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta penyertaan modal daerah. Hal yang menarik bukan, selain insentif, Pemdes Buduran juga bersikap tegas apabila ada pelanggar pengelolaan sampah di Desa Buduran dengan memberikan disinsentif dan atau sanksi denda. Wah, jangan sampai ya hal ini terjadi. Untuk menjalankan semua ini tentu ada biaya operasional, maka pemerintah desa memungut retribusi pelayanan sampah tiap bulan dari warga. Biasanya retribusi ditentukan dari jenis dan volume sampah serta kemampuan masyarakat. Tapi tenang, semua ini untuk kepentingan masyarakat agar desa tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, apabila ada warga yang terdampak akibat penanganan sampah di TPST, maka pemerintah desa Buduran memberikan kompensasi dalam bentuk relokasi, pemulihan lingkungan, biaya pengobatan dan kesehatan, ganti rugi, dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh kepala desa. Jadi jangan takut ya untuk melapor apabila dirugikan. Lalu apa sih yang membuat Perdes ini menarik daripada Perdes lainnya yang sejenis? Kelebihan Perdes ini adalah satu, komprehensif dan terstruktur. Peraturan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, lembaga pengelola, hak dan kewajiban, perizinan hingga insentif dan sanksi sehingga memberikan panduan yang jelas dan lengkap. 2. Pengurangan sampah dari sumbernya. Ada fokus kuat pada pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali yang sangat penting untuk mengurangi beban sampah di akhir pengelolaan pada pasal 6. 3. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga lokal. Peraturan ini mendorong peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga pengelolaan sampah di tingkat RT, RW, dan desa sehingga pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama pada pasal 16-19 serta pasal 38-39. 4. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pengelolaan sampah didorong untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 5. Adanya mekanisme insentif dan sanksi, memberikan insentif bagi inovasi dan ketaatan serta sanksi bagi pelanggaran, sehingga memotivasi kepatuhan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah pada pasal 26-31. 6. Kerjasama dan kemitraan, mendorong kerjasama antar desa dan kemitraan dengan badan usaha yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah pada pasal 32-35. 7. Perlindungan dan kompensasi bagi masyarakat, memberikan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi jika terkena dampak negatif pengelolaan sampah, menunjukkan perhatian pada aspek sosial dan kesehatan pada pasal 36-37. 8. Pengaturan retribusi yang jelas, sistem retribusi diatur secara rinci, termasuk mekanisme penagihan, pembayaran, dan sanksi, sehingga sumber pembiayaan pengelolaan sampah lebih terjamin pada pasal 41-65. Wah, banyak juga ya kelebihan dari Perdes ini. Selanjutnya Bapak Ibu pasti penasaran apa sih sebenarnya alasan dibalik Perdes ini dibuat. Hal ini akan disampaikan oleh Kepala Desa Buduran, Bapak Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Buduran, nama saya Muhammad Arifin. Saya akan menerangkan latar belakang terjadinya Perdes nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan Desa Buduran. Waktu itu sampah di Desa Buduran tidak terkendalikan. Semua sampah menumpuk dalam rumah-rumah, dan saya memanggil atau mengajak para elemen masyarakat terutama BPD, RT, RW untuk bagaimana menangani sampah di Desa Buduran. Alhamdulillah semua elemen masyarakat bertanggung jawab atau ingin menjadikan Desa Buduran bersih. Ternyata Perdes ini dibuat karena sampah di Desa Buduran tidak dapat dikendalikan. Lalu seperti apa kondisi sampah di Desa Buduran saat ini? Apakah sudah dapat dikendalikan? Untuk sampah di Desa Buduran sekarang alhamdulillah bisa terkendalikan dan semua dibuang ke TPA yang kita sediakan di Desa Buduran. Terutama kita tidak membebani pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena kita tidak membuang sampah di TPA Kabupaten Sidoarjo. Kita sampah bersih di Desa Buduran sendiri. Keberhasilan mengelola sampah di Desa Buduran ini tentu tak luput dari kontribusi warga Desa Buduran. Mari kita taati dan laksanakan Perdes ini demi masa depan Buduran yang lebih bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.